Aku tidak pernah menyangka keputusan sederhana malam itu akan menyeretku ke pengalaman yang sampai sekarang masih sulit kucerna dengan akal sehat. Waktu sudah lewat pukul 11 malam ketika aku meninggalkan kota kecil tempat urusanku selesai. Tujuanku jelas, pulang ke rumah sebelum subuh. Biasanya aku akan memilih jalur baru, jalan nasional yang ramai meski malam. Namun malam itu ada kabar longsor kecil di tikungan kilometer 20. Tak parah, kata orang, tapi cukup membuat antrian panjang. Aku lelah, kepala pening. Aku hanya ingin cepat sampai rumah. Maka ku pilih jalan lama. Jalan itu sebenarnya bukan asing bagiku. Dulu, sebelum jalur baru dibuka, jalan inilah satu-satunya akses antar kecamatan. Tapi sejak aspalnya jarang dirawat dan hutan di kiri kanannya semakin rapat, serta tanjakan yang terjal itu, orang-orang perlahan meninggalkannya. Kalau malam, jangan lewat situ. Begitu pesan beberapa orang tua di kampung. Alasannya selalu samar. Aku menganggapnya nasihat berlebihan, sisa ketakutan masa lalu. Lagi pula, aku tidak percaya hal-hal yang tak masuk akal. Segalanya pasti punya sebab. Awalnya, perjalanan berjalan normal. Lampu kendaraan menyorot aspal retak yang memantulkan kilau pucat. Pohon-pohon besar berdiri rapat seperti barisan penjaga, membuat udara terasa lebih dingin. Tak ada rumah, tak ada warung, bahkan tiang listrik pun jarang terlihat. Hanya suara mesin dan desis ban yang menemani. Sekitar 20 menit masuk jalur itu, hujan turun tanpa tanda. Bukan hujan deras, tapi cukup untuk membuat pandangan buram dan jalan licin. Aku memperlambat laju kendaraan. Sinyal ponsel yang sejak tadi satu garis akhirnya lenyap sama sekali. Aku tidak panik. Jalan ini memang jauh dari pemukiman. Namun rasa tidak nyaman mulai merayap ketika mesin kendaraanku tersendat. Awalnya hanya seperti batu kecil, lalu mati sesaat sebelum hidup lagi. Aku menepi, mematikan mesin, dan menyalakannya kembali. Normal. Aku lanjutkan perjalanan, mencoba menepis perasaan ganjil yang entah sejak kapan muncul. 5 menit kemudian, mesin mati total. Aku berhenti tepat di sebuah tikungan yang dikelilingi hutan lebat. Hujan makin rapat. Aku turun membuka jok, memeriksa sebisanya. Bensin masih ada. Kabel tampak baik-baik saja. Aku bukan mekanik, tapi setidaknya tahu kapan sebuah masalah terasa janggal. Mesin itu seperti menolak menyala. Aku mencoba menstarter berulang kali. Gagal. Ponselku angkat, berharap keajaiban sinyal muncul. Layar hanya menampilkan tulisan, tidak ada layanan. Aku menghela nafas panjang. Masih tenang. Jalan ini sepi, tapi bukan berarti tidak dilalui sama sekali. Mungkin ada kendaraan lain lewat. Aku menunggu. 5 menit berlalu. 10. Tak satu pun lampu kendaraan terlihat. Hanya suara hujan dan serangga malam yang entah sejak kapan terdengar lebih nyaring. Aku mulai merasa basah dan dingin. Pilihan rasional satu-satunya adalah mencari bantuan dengan berjalan kaki, entah rumah warga atau sekedar tempat berteduh. Aku mengunci kendaraan dan mulai berjalan menyusuri jalan itu. Lampu ponsel kugunakan sebagai penerang tambahan. Langkah kakiku menggema aneh di aspal basah. Beberapa kali aku menoleh ke belakang, bukan karena takut, tapi karena naluri dasar manusia ketika berada di tempat asing dan sunyi. Sekitar 15 menit berjalan, hujan mulai mereda. Di kejauhan, samar-samar, aku melihat cahaya kekuningan. Awalnya aku kira pantulan mata atau ilusi akibat kelelahan. Tapi semakin aku melangkah, cahaya itu semakin jelas. Bukan satu, melainkan beberapa titik seperti lampu merah. Hatiku sedikit lega. Tak lama kemudian, jalan yang tadinya hanya aspal sempit berubah menjadi jalan berbatu. Di kiri kanannya mulai tampak pagar kayu, lalu rumah-rumah sederhana dengan lampu menyala redup. Asap tipis mengepul dari beberapa dapur. Ada suara orang berbincang lirih tapi nyata. Suara sendok beradu dengan piring. Sebuah kampung.
Aku berhenti sejenak di batas masuknya, menatap sekeliling. Kampung itu tampak hidup tenang, seperti kampung-kampung tua yang biasa kutemui di pedalaman. Tidak ada kesan menyeramkan, tidak ada yang aneh, justru terasa menenangkan. Setelah perjalanan panjang dan kejadian tak mengenakan barusan, aku berpikir mungkin selama ini jalan lama dihindari orang bukan karena mistis, tapi karena jarang ada yang tahu di sini ada kampung, atau mungkin kampung ini memang tertutup dari dunia luar. Tanpa banyak pertimbangan, aku melangkah masuk. Aku tidak tahu saat itu bahwa satu langkah tersebut adalah awal dari perjalanan yang seharusnya tidak kulalui. Langkah kakiku menyusuri jalan berbatu kampung itu dengan perasaan yang perlahan mengendur. Setelah dingin dan gelapnya jalan lama, suasana di sini terasa hangat. Bukan hangat yang menyenangkan, tapi cukup untuk membuatku merasa aman. Lampu-lampu minyak tergantung di teras rumah, memancarkan cahaya kekuningan yang bergoyang pelan tertiup angin malam. Rumah-rumah kayu berdiri rapi, menghadap jalan utama kampung, seolah sudah lama menungguku lewat. Suara-suara kecil mengisi udara. Orang berbincang pelan, kayu berderit diinjak. Sesekali tawa pendek yang cepat berhenti. Tidak ada musik, tidak ada televisi. Semua terdengar sederhana, seperti potongan masa lalu yang masih hidup. Beberapa pasang mata mulai memperhatikanku. Seorang lelaki paruh baya yang sedang duduk di bangku depan rumah berdiri ketika aku mendekat. Wajahnya bersih, pakaiannya rapi, senyumnya sopan. "Silahkan mas," katanya, seolah kedatanganku sudah biasa. "Mau berteduh atau cari jalan?" Aku menjelaskan singkat tentang kendaraanku yang mogok. Ia mengangguk pelan, tak tampak heran atau terkejut. "Bisa menginap dulu," ujarnya. "Malam begini, hujan pula." Tak ada nada curiga, tak ada pertanyaan berlebih. Ia mempersilahkanku masuk ke rumahnya yang paling dekat dengan jalan. Di dalam, rumah itu sederhana namun bersih. Lantai papan kayu tersapu rapi. Dindingnya polos, tanpa foto atau hiasan. Hanya ada satu jam dinding tua yang tergantung di atas pintu. Tidak lama, beberapa warga lain datang. Ada seorang ibu membawa teko, seorang pemuda membantu menggantung jaketku, dan seorang anak kecil duduk di sudut ruangan sambil menatapku tanpa berkedip. Mereka semua ramah, namun entah kenapa, senyum mereka terasa datar. Tidak kosong, tapi tidak juga hangat sepenuhnya, seperti orang-orang yang sudah terlalu sering menyambut tamu. Aku mencoba mencairkan suasana dengan bertanya, "Ini kampung apa ya pak?" Pertanyaan itu membuat suasana hening sejenak. Bukan hening tegang, hanya jeda singkat. Lelaki parubaya itu tersenyum kecil. "Kampung sini saja," jawabnya ringan. Aku mengira ia tidak mendengar dengan jelas. Maksud saya namanya pak, biar besok saya tahu arah pulangnya pak." Ia menoleh sebentar ke warga lain, lalu kembali menatapku. "Jalan keluar nanti gampang," katanya. "Sudahlah, sekarang istirahat dulu." Jawaban itu tidak salah, tapi juga tidak menjawab. Aku mengangguk, menganggap mungkin mereka tidak terbiasa menyebutkan nama kampung kepada orang luar. Makan malam disiapkan tak lama kemudian. Nasi hangat, sayur bening, dan ikan goreng sederhana. Aku lapar dan tak ingin menolak. Saat suapan pertama masuk ke mulut, aku terdiam sesaat. Rasanya aneh. Bukan basi, bukan juga tidak enak. Tapi tidak ada rasa asin atau gurih, hambar, seolah lidahku mati rasa. Aku melirik warga lain yang makan dengan lahap. Mereka tampak menikmati hidangan itu seperti biasa. Aku mencoba lagi, memastikan. Tetap sama, hambar. "Masakan ibu enak kan?" tanya si ibu sambil tersenyum. Aku mengangguk, memilih tidak mempermasalahkannya. Mungkin bumbu mereka memang ringan. Kampung-kampung lama sering begitu, tanpa MSG, pikirku. Percakapan berjalan singkat dan seperlunya. Mereka menanyakan dari mana aku datang, kemana tujuanku. Ketika aku bertanya balik tentang kampung ini, berapa lama sudah ada, apakah dekat dengan desa lain,
Jawaban mereka selalu berputar. Tidak berbohong, tapi juga tidak jelas. Mataku sesekali tertuju pada jam dinding tua di atas pintu. Jarumnya menunjuk angka 12. Aku merasa waktu sudah berlalu cukup lama sejak aku masuk rumah ini. Tapi jarum itu tak bergerak. Aku berpikir jamnya rusak, hal yang biasa di rumah tua. Rasa kantuk mulai menyerang. Tubuhku terasa berat, meski aku tidak merasa terlalu lelah. Lelaki parubaya itu menawarkan aku tidur di ruang tengah, beralas tikar dan bantal tipis. Aku berterima kasih dan menerima tawaran itu. Lagi pula, di luar masih lembab dan dingin. Saat aku merebahkan tubuh, suara-suara kampung masih terdengar pelan. Tidak ada gonggongan anjing, tidak ada suara jangkrik yang biasa ramai di malam desa. Hanya bisik percakapan yang samar dan langkah kaki sesekali. Aku menatap langit-langit rumah yang gelap, mencoba menyusun rencana esok hari, mencari bengkel terdekat, atau meminta diantar ke jalan besar. Semuanya terasa masuk akal. Kampung ini mungkin terpencil, tapi jelas dihuni manusia biasa. Mataku terpejam perlahan. Aku tertidur dengan keyakinan bahwa besok pagi segalanya akan kembali normal. Tanpa menyadari bahwa malam di kampung itu belum benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. Aku terbangun tanpa sebab yang jelas. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara keras. Mataku terbuka begitu saja, seperti seseorang yang dipanggil tanpa suara. Sekilas aku mengira sudah pagi, tapi pandangan pertama ke arah jendela membuatku mengernyit. Gelap, sama seperti saat aku merebahkan diri sebelumnya. Lampu minyak di sudut ruangan masih menyala dengan nyala kecil yang stabil. Tidak redup, tidak pula hampir padam. Udara terasa sama, lembab, hangat tipis, dan tidak ada angin, seolah waktu berhenti tepat di satu titik. Aku bangkit perlahan dan duduk. Tubuhku terasa normal, tidak pegal, tidak kaku. Bahkan rasa kantuk yang biasanya masih menempel setelah bangun tidur sama sekali tidak ada. Aku menelan ludah, mencoba mengingat sudah berapa lama aku tertidur. Perasaanku mengatakan tidak lama, tapi naluri berkata seharusnya sudah beberapa jam berlalu. Dari luar rumah, tiba-tiba terdengar suara ayam berkokok. Aku refleks, menoleh ke arah jendela. Kokoknya panjang dan jelas, seperti ayam jantan menyambut pagi. Namun, setelah itu tidak ada tanda-tanda pagi sama sekali. Langit tetap gelap, lampu-lampu rumah tetangga masih menyala seperti sebelumnya. Aku berdiri dan melangkah ke teras. Jalan kampung masih terlihat sama persis. Beberapa orang lalu lalang, membawa ember, menyapu halaman, duduk mengobrol. Aktivitas yang biasanya kulihat di pagi atau siang hari, tapi dilakukan di bawah langit malam. Seorang ibu yang tadi menyuguhkan makan malam terlihat sedang menjemur kain di depan rumahnya. Ia menoleh dan tersenyum ketika melihatku. "Sudah bangun, Mas?" sapanya. Aku mengangguk. Ini sudah pagi?" Ia tertawa kecil, seperti aku baru saja melontarkan pertanyaan yang lucu. "Belum, nanti juga terasa." Jawaban itu tidak menjawab apapun. Aku hendak bertanya lagi, tapi sudah kembali sibuk dengan pekerjaannya. Aku melangkah, menyusuri jalan kampung, berharap menemukan seseorang yang bisa memberiku jawaban lebih jelas. Jam dinding di rumah yang kulewati masih menunjukkan angka 12. Aku berhenti sejenak, menatapnya lebih lama. Jarumnya tetap di posisi yang sama. Aku mulai merasa tidak nyaman, meski belum bisa menyebutnya takut. Aku menyadari sesuatu yang lebih ganjil saat itu. Perutku tidak terasa lapar sama sekali. Padahal terakhir aku makan hanya sepiring nasi dan ikan tanpa rasa. Biasanya, setelah tidur sebentar, rasa lapar akan muncul. Tapi kali ini, tidak. Bahkan rasa haus pun tidak ada. Aku mencoba menguji tubuhku sendiri, menarik nafas panjang, menggeliatkan bahu, mencubit lengan. Semua terasa nyata. Tidak ada yang salah dengan badanku, kecuali satu hal. Aku tidak merasa lelah sama sekali.
Seorang pemuda yang tadi membantu menggantung jaketku lewat sambil membawa kayu bakar. Aku menghentikannya. "Mas," kataku, "sekarang jam berapa ya?" Ia berhenti, menatapku sejenak, lalu melirik ke langit gelap di atas. "Masih malam," jawabnya singkat. "Dari tadi malam?" tanyaku, berusaha terdengar santai. Ia tersenyum tipis. "Di sini malam ya malam." Jawaban itu membuat dadaku terasa sedikit sesak. Bukan karena ancaman, tapi karena kebingungan yang mulai menumpuk. Aku berjalan lagi, berusaha menenangkan pikiran. Mungkin aku masih setengah tidur, mungkin hujan dan kelelahan membuat persepsiku kacau. Namun, semakin lama aku berjalan, semakin jelas bahwa tidak ada perubahan apapun. Suasana tetap sama, orang-orang tetap beraktivitas. Tidak ada yang terlihat mengantuk, tidak ada yang bersiap tidur, seolah mereka semua sepakat bahwa waktu istirahat tidak diperlukan. Ayam kembali berkokok. Kali ini, suaranya terdengar lebih dekat. Aku merinding tanpa sebab jelas. Aku menoleh ke segala arah, mencoba mencari sumbernya, tapi tidak menemukan kandang atau bayangan ayam dimanapun. Aku kembali ke rumah tempatku menginap. Lelaki parubaya itu duduk di kursi, menyeruput minuman hangat. Ia menatapku dengan tatapan yang sama tenangnya seperti sebelumnya. "Pak," kataku pelan. "Sejak saya datang, rasanya malam tidak berubah." Ia mengangguk perlahan, seolah aku baru saja menyebutkan hal yang sudah ia ketahui. "Istirahat saja," ujarnya. "Tidak perlu dipikirkan." Nada suaranya menenangkan, tapi kata-katanya justru membuat pikiranku semakin penuh. Aku kembali duduk di tikar. Lampu minyak tetap menyala, tidak ada tanda-tanda akan padam. Aku menatap jam dinding sekali lagi. Jarumnya masih di tempat yang sama. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat tengkuku dingin. Sejak aku menginjakkan kaki di kampung ini, hari belum pernah benar-benar berganti. Aku pun mulai mengenali wajah-wajah mereka dengan cara yang tidak wajar. Awalnya hanya perasaan samar, semacam deja vu yang sulit dijelaskan. Namun setelah berkeliling kampung beberapa kali, keyakinan itu mengeras menjadi kesadaran yang mengganggu. Tidak ada satupun wajah yang berubah. Lelaki parubaya yang menyambutku pertama kali masih tampak persis sama. Kerutan di keningnya, sorot matanya, bahkan cara ia menarik nafas saat berbicara. Semuanya identik seperti saat aku pertama melihatnya. Tidak terlihat lebih lelah, tidak pula lebih segar. Seolah waktu tidak meninggalkan bekas apapun pada mereka. Aku memperhatikan lebih seksama. Ibu-ibu yang menyapu halaman bergerak dengan ritme yang sama. Pemuda yang memanggul kayu lewat di jalur yang sama pada jam yang entah bagaimana terasa berulang. Anak-anak duduk di sudut rumah, menatap kosong, lalu tertawa kecil tanpa sebab jelas. Tidak ada yang tampak mengantuk, tidak ada yang terlihat bersiap beristirahat. Yang paling menggangguku justru seorang anak kecil. Usianya mungkin sekitar 7 atau 8 tahun. Tubuhnya kecil, rambutnya dipotong rapi. Ia mendekat ketika aku duduk di tepi jalan, menatapku dengan mata yang terlalu tenang untuk anak seusianya. "Mas bingung karena waktu tidak jalan?" katanya tiba-tiba. Aku menoleh cepat. "Hah, kamu bilang apa?" Ia tersenyum sopan, senyum yang biasanya kulihat pada orang dewasa ketika berbicara dengan orang asing. "Kalau sudah di sini, jangan terlalu banyak tanya, nanti capek sendiri." Nada bicaranya tenang, terukur, tidak ada logat kekanak-kanakan. Aku merasakan bulu kuduku berdiri, meski aku memaksa diri untuk tetap rasional. "Kamu sekolah?" tanyaku, mencoba mengembalikan percakapan ke wilayah normal. Ia menggeleng pelan. "Tidak perlu." Sebelum aku sempat bertanya lagi, seorang ibu memanggilnya dari teras. Anak itu berjalan pergi dengan langkah kecil, lalu duduk diam seperti patung. Aku menarik nafas panjang. Ada sesuatu yang tidak beres, tapi belum cukup jelas untuk kusebut sebagai bahaya. Aku memutuskan melakukan satu hal sederhana. Keluar dari kampung ini. Jika aku bisa kembali ke jalan lama,
Setidaknya aku bisa memastikan apakah semua ini hanya kebingungan sementara. Aku menyusuri jalan yang kuingat sebagai pintu masuk kampung. Lampu-lampu rumah masih menyala. Suasana tidak berubah. Aku berjalan lebih cepat, melewati rumah demi rumah, hingga jalan mulai menyempit dan pepohonan kembali merapat. Namun setelah beberapa menit berjalan, aku tiba di tempat yang familiar. Rumah dengan pagar kayu patah di sisi kiri, pohon besar bercabang 2 di depan, jalan berbatu yang sama. Aku berhenti menatap sekeliling dengan jantung berdegup lebih cepat. Aku yakin aku berjalan lurus, tidak berbelok, tidak berputar. Aku mencoba lagi. Kali ini memilih jalur lain. Jalan kecil di belakang rumah-rumah. Aku berjalan lebih lama, menghitung langkah, memperhatikan setiap detail. Hasilnya sama. Aku kembali ke titik awal. Ketika aku menghela nafas frustasi, seorang lelaki yang tidak kukenal berdiri tak jauh dariku. Wajahnya ramah, tapi sorot matanya menahan sesuatu. "Tidak usah keluar," katanya singkat. "Kenapa?" tanyaku kali ini tidak menyembunyikan kebingungan. "Belum waktunya." "Waktu apa?" desakku. Ia mengangkat bahu. "Kalau dipaksa, bisa linglung, bisa lupa." "Lupa apa?" "Lupa pulang." Kata itu diucapkannya ringan, seolah membicarakan hal sepele. Namun jantungku berdegup lebih keras. "Maksudnya?" Ia menoleh ke arah rumah-rumah, lalu kembali menatapku. "Ada orang-orang yang dulu singgah. Tidak apa-apa, tapi terlalu lama. Akhirnya tidak ingat jalan," katanya. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi ia sudah melangkah pergi. Aku berdiri terpaku, mencoba mencerna ucapannya. Orang yang lupa pulang. Apakah maksudnya tersesat atau sesuatu yang lebih buruk? Aku kembali ke rumah tempatku menginap dengan langkah berat. Perasaanku mulai tertekan oleh kebingungan yang tak menemukan ujung. Aku bukan orang yang mudah panik. Aku selalu percaya bahwa segala hal bisa dijelaskan, asalkan cukup sabar. Namun di sini, kesabaran justru terasa seperti jebakan. Di depan rumah, aku melihat seseorang yang belum pernah kulihat sebelumnya. Seorang kakek tua, duduk di bangku kayu, membelakangi cahaya lampu. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk, rambutnya putih seluruhnya, terikat rapi ke belakang. Ia tidak bergerak, hanya duduk diam seperti sedang menunggu. Entah sejak kapan ia ada di sana. Aku melangkah mendekat. Kakek itu menoleh perlahan, matanya tajam, hidup, jauh berbeda dari tatapan datar warga lain. Tatapan orang yang melihat, bukan sekedar menatap. Ia tidak tersenyum, tidak pula berbicara, hanya mengangguk kecil, seolah mengakui keberadaanku. Di saat itulah aku merasakan sesuatu yang berubah. Bukan pada kampung ini, melainkan pada diriku sendiri. Seperti baru sekarang aku benar-benar diperhatikan oleh seseorang yang tahu lebih banyak dari yang seharusnya. Sementara itu, kakek itu masih duduk di bangku kayu ketika aku mendekat. Dari jarak dekat, aku bisa melihat wajahnya lebih jelas. Keriputnya dalam tapi terawat, kulitnya bersih, tidak kusam, seperti orang tua yang lama sakit. Matanya tajam, jernih, dan yang paling menggangguku, penuh kesadaran. Tidak seperti mata warga lain yang terasa kosong, seolah hanya menjalankan kebiasaan. "Duduklah," katanya pelan, suaranya rendah namun tegas. Aku menuruti tanpa banyak pikir. Entah kenapa, ada dorongan kuat untuk mendengarkannya. Ia menatap ke arah jalan kampung, bukan ke arahku, seolah memastikan tak ada orang lain yang mendengar. "Kau bukan orang yang seharusnya lama di sini," ucapnya. Aku menelan ludah. "Ini kampung apa, kek?" Ia tersenyum tipis. "Nama tidak penting, yang penting kau tahu caranya pulang." Nada bicaranya tidak menggurui, tapi juga tidak ramah, seperti seseorang yang sedang menyampaikan peringatan, bukan nasihat. Aku ingin bertanya banyak hal sekaligus, namun kakek itu mengangkat tangan, memberi isyarat agar aku diam. "Di sini, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan," katanya. Aku terkejut. Kenapa, kek?" "Karena tidak semua yang mendengar mengerti kepada siapa nama itu ditujukan," jawabnya singkat. Penjelasan itu membuat tengkukku meremang.
Aku memang belum sempat berdoa sejak tiba di kampung ini. Tapi kebiasaan yang menyebut nama Tuhan di saat bingung atau takut hampir refleks bagiku. Mendengar larangan itu, aku sadar betapa tidak amannya tempat ini meski tidak menunjukkan ancaman secara kasat mata. Kampung ini bukan seperti yang kau kira. Ia bukan hidup, tapi juga belum mati. Lanjutnya, aku menoleh mencoba menangkap maksud ucapannya. Maksud kakek? Ia menghela nafas pelan. Dulu ada orang yang tinggal di sini. Manusia seperti kau. Tapi waktu berjalan, jalan berubah, dan mereka tertinggal. Kampung ini tersisa. Kata itu berat, terasa berat, tersisa. Seolah kampung ini adalah serpihan masa lalu yang gagal hilang sepenuhnya. Orang-orang yang kau lihat tidak semuanya tahu bahwa mereka sudah lama di sini, katanya lagi. Aku terdiam, ingatanku melayang pada wajah-wajah yang tak berubah. Senyum datar, aktivitas tanpa lelah. Lalu saya, kau singgah, tapi singgah pun ada batasnya. Jawabnya cepat. Ia akhirnya menoleh langsung kepadaku. Tatapannya membuat dadaku terasa ditekan. 3 malam. Sudah 2? Tanyaku lirih. Ia mengangguk pelan. Malam pertama kau tidur, malam kedua kau mulai bertanya, malam ketiga. Ia menggantungkan kalimatnya. Apa yang terjadi kalau lewat? Desakku. Ia tidak langsung menjawab, hanya menatap jalan kampung yang masih diterangi lampu-lampu minyak. Ada yang lupa pulang, ada yang lupa siapa dirinya, ada pula yang tidak merasa perlu pulang. Kata-katanya sederhana, tapi justru itu yang membuatnya menakutkan. Tidak ada ancaman eksplisit, tidak ada gambaran mengerikan, hanya kemungkinan kehilangan diri sendiri. Aku menarik nafas dalam-dalam. Bagaimana cara keluar? Kakek itu tersenyum tipis. Senyum pertama yang benar-benar terasa seperti senyum manusia. Aku tidak bisa memaksamu pergi, katanya. Di tempat ini, paksaan hanya membuat orang tersesat. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke arahku. Dengarkan baik-baik. Jalan keluar tidak muncul bagi orang yang tergesa. Ia hanya terbuka bagi yang mau mendengar. Mendengar apa? Azan. Jawabnya pelan. Tapi bukan dari tempat yang kau kenal. Aku hendak bertanya lebih lanjut, tapi ia mengangkat tangan lagi. Cukup sampai di situ. Ia berdiri pelan. Sendi-sendinya bergerak tanpa bunyi keluhan. Malam ketiga segera tiba. Jangan tidur terlalu lelap. Jangan makan terlalu banyak. Dan ingat satu hal. Apa itu, kek? Jika kau mendengar namamu dipanggil, jangan menoleh. Sekalipun suaranya mirip orang yang kau kenal, katanya. Sebelum aku sempat mengucapkan terima kasih atau bertanya lebih jauh, kakek itu melangkah pergi menyusuri jalan kampung. Tubuhnya perlahan tertelan cahaya redup lampu-lampu rumah, hingga akhirnya menghilang di balik sudut jalan. Aku duduk terpaku di bangku kayu, mencoba mencerna semua yang baru saja kudengar. Udara terasa lebih berat dari sebelumnya. Lampu-lampu minyak masih menyala, namun cahayanya tampak lebih pucat. Entah sejak kapan, suara aktivitas warga mulai berkurang. Kampung itu tidak menjadi sunyi, tapi terasa seperti menahan nafas. Aku mendongak ke langit gelap. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Aku tahu, tanpa perlu melihat jam dinding yang sudah tak bergerak, bahwa malam ketiga sedang mendekat. Perubahan itu datang perlahan, nyaris tidak terasa, namun cukup untuk membuat dadaku terasa lebih sempit dari sebelumnya. Kampung menjadi lebih sunyi, bukan sunyi total. Lampu-lampu minyak masih menyala. Beberapa pintu rumah masih terbuka. Namun suara aktivitas yang sebelumnya terus mengalir kini menghilang satu persatu. Tidak ada lagi orang yang menyapu halaman. Tidak terdengar percakapan lirih. Langkah kaki yang biasanya sesekali lewat kini berhenti sama sekali. Udara menggantung, berat, seolah kampung itu sedang menahan sesuatu. Aku berjalan menyusuri jalan utama dengan langkah pelan. Setiap rumah yang kulewati
tampak sama seperti sebelumnya. Namun kini ada perubahan kecil yang sulit kujelaskan. Warga mulai memperhatikanku lebih lama, bukan menatap tajam, bukan pula dengan ekspresi marah. Hanya tatapan yang bertahan sedikit terlalu lama, seperti memastikan aku masih ada. Seorang ibu berdiri di depan rumahnya, tangannya memegang pintu. Matanya mengikutiku sampai aku melewati jarak pandangnya. Seorang pemuda duduk di bangku, kepalanya bergerak perlahan mengikuti langkahku. Tidak ada yang menyapaku, tidak ada yang berbicara. Aku teringat pesan kakek tua itu, jangan tergesa, jangan menoleh jika dipanggil. Tubuhku mulai terasa berat, bukan lelah, tapi seperti setiap langkah membutuhkan usaha lebih besar dari sebelumnya. Aku berhenti sejenak, menarik nafas panjang. Udara terasa lembab, dingin, dan entah kenapa berbau tanah basah, seperti bau hutan setelah hujan lama. Lalu suara itu terdengar, azan. Pelan pada awalnya, nyaris tak terdengar, seperti gema yang datang dari jauh. Aku berdiri diam, mencoba memastikan aku tidak salah dengar. Azan itu jelas, lantang, dan dilantunkan dengan tartil yang rapi. Namun ada satu hal yang membuat darahku terasa turun ke kaki. Arah suara itu salah. Bukan dari tengah kampung, bukan dari bangunan yang menyerupai masjid. Karena memang tak ada masjid di sini. Suara itu datang dari arah hutan, dari jalur yang mengarah keluar kampung, dari kegelapan yang sejak awal menyambut kedatanganku. Aku teringat kata-kata kakek itu dengan jelas. Adzan, tapi bukan dari tempat yang kau kenal. Warga-warga yang tadi menatapku kini berhenti bergerak sama sekali. Beberapa dari mereka menundukkan kepala, yang lain tetap menatapku. Namun ekspresinya berubah, bukan lagi datar, melainkan penuh penantian. Aku mulai berjalan ke arah suara adzan itu. Setiap langkah terasa semakin berat, seperti ada yang menarik kakiku dari belakang. Kabut tipis mulai merayap dari sela-sela rumah. Awalnya hanya di permukaan tanah, lalu perlahan naik hingga setinggi lutut. Pandanganku menyempit, lampu-lampu minyak di belakangku tampak meredup, seolah menjauh. Aku tidak menoleh. Di belakangku terdengar suara langkah kaki mengikuti. Pelan, teratur. Aku bisa merasakannya tanpa melihat. Ada bisikan samar, tidak jelas kata-katanya, namun intonasinya menyerupai seseorang yang memanggil dengan nada akrab. Aku menguatkan rahang. Pesan kakek itu terngiang jelas di kepalaku. Langkah demi langkah, aku mendekati batas kampung. Pepohonan kembali merapat. Jalan berbatu berubah menjadi tanah lembab. Kabut semakin tebal. Kini mencapai pinggang. Tubuhku terasa berat seperti dibalut kain basah. Nafasku pendek, bukan karena panik, tapi karena udara terasa semakin padat. Adzan terus berkumandang, kini lebih dekat. Anehnya suara itu terdengar jernih, bersih, dan menenangkan, bertolak belakang dengan situasi sekitarku yang menekan. Aku berhenti sejenak, tepat di titik di mana jalan tanah bertemu bayangan pepohonan. Di depanku tidak ada gerbang, tidak ada tanda, hanya ruang kosong yang terasa berbeda, seolah ada batas tipis yang memisahkan dua tempat. Aku merasakan dorongan kuat untuk menoleh ke belakang. Suara di belakangku kini lebih jelas, seperti seseorang berdiri sangat dekat, tepat di belakang bahuku. Aku bisa merasakan nafasnya, dingin. Aku memejamkan mata. Dalam hati, aku menata niat. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan keyakinan sederhana bahwa aku ingin pulang. Bukan melarikan diri, bukan menantang, hanya pulang. Aku melangkah maju. Sensasinya aneh, seperti menerobos tirai tipis yang basah. Tubuhku terasa sangat ringan sesaat, lalu berat kembali. Kabut tiba-tiba menipis. Suara azan terputus seketika, seperti seseorang mematikan sumber suara. Aku membuka mata. Udara berubah. Bau tanah masih ada. Tanah basah, tapi kini lebih segar. Aku menoleh ke belakang.
kini tanpa rasa takut. Kampung itu tidak ada. Tidak ada rumah, tidak ada lampu, tak ada warga yang menatap. Hanya jalan tanah yang sunyi dan hutan gelap di sekelilingku. Aku tahu tanpa perlu melihat apapun lagi bahwa aku baru saja melangkah keluar dari sesuatu yang seharusnya tidak kumasuki sejak awal. Aku berdiri beberapa saat di tepi jalan tanah itu, memastikan kakiku benar-benar menapak di dunia yang kukenal. Kabut yang tadi melingkupi tubuhku telah menghilang. Udara terasa lebih ringan, lebih jujur. Suara hutan kembali seperti seharusnya. Jangkrik, gesekan, dedaunan, dan desir angin yang bergerak bebas tanpa menahan nafas. Aku melangkah maju, dan setelah beberapa puluh meter, tanah lembab berubah kembali menjadi aspal retak. Lampu jalan berdiri miring di kejauhan, memancarkan cahaya putih pucat jalan raya. Dadaku mengembang lega, namun kelegaan itu tidak utuh. Ada perasaan asing yang tertinggal, seperti meninggalkan sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. Aku menoleh ke belakang sekali lagi. Hanya hutan gelap, tidak ada celah, tidak ada jalan kecil, tidak ada tanda-tanda pernah ada kampung di sana. Aku menyusuri jalan itu hingga akhirnya menemukan kendaraanku terparkir di tempat semula. Anehnya, mesin menyala dengan satu kali starter engkolan, seolah tidak pernah bermasalah. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Hanya satu malam. Aku tiba di rumah saat matahari mulai mengintip dari balik atap. Ibuku terkejut melihat datang sepagi itu. "Kamu pulang cepat," katanya. "Biasanya juga baru siang." Aku menatapnya bingung. "Aku tidak pulang semalam, Bu." Ia mengernyit. "Lah, pulang kok. Jam 11 lewat dikit, Ibu lihat kamu masuk kamar." Aku tidak membantah. Aku tidak tahu harus menjelaskan dari mana. Telepon genggamku menunjukkan tidak ada panggilan tak terjawab. Tidak ada pesan masuk. Dunia berjalan seperti biasa, tanpa mencatat kepergianku. Hari itu aku kembali ke jalan lama dengan beberapa orang. Aku membawa mereka ke lokasi yang kuingat. Kami menyusuri hutan, mencari jalur berbatu, mencari rumah-rumah kayu, mencari apapun yang bisa membuktikan bahwa aku tidak berhalusinasi. Tidak ada apa-apa. Yang kami temukan hanya pohon-pohon tua, semak lebat, dan tanah yang belum pernah diinjak kendaraan. Tidak ada bekas pemukiman, tidak ada jalan kampung, tidak ada lampu minyak atau pagar kayu, seolah tempat itu tidak pernah ada. Beberapa orang menyarankan mungkin aku tersesat ke arah lain. Yang lain menganggap aku hanya kelelahan dan berhayal. Aku tidak membantah. Penjelasan apapun terdengar tidak cukup. Namun ada hal-hal kecil yang tidak bisa kusingkirkan. Setiap kali hujan turun di malam hari, aku mencium bau tanah basah yang terlalu kuat. Bau yang sama seperti di kampung itu. Kadang-kadang saat aku terbangun di tengah malam, aku mendengar suara kentongan dipukul pelan 3 kali lalu berhenti. Ketika aku keluar untuk memastikan, tidak ada apa-apa. Lingkungan rumahku sunyi. Yang paling menggangguku adalah perubahan pada diriku sendiri. Aku jadi lebih berhati-hati memilih jalan. Aku tidak lagi meremehkan nasihat orang-orang tua. Dan setiap kali melewati tempat sunyi, aku merasakan dorongan aneh untuk mempercepat langkah, seolah ada sesuatu yang memperhatikan dari balik gelap. Aku tidak pernah lagi mencoba mencari kampung itu. Aku mengerti sekarang, tidak semua tempat ingin ditemukan, dan tidak semua jalan ingin dilalui. Ada ruang-ruang yang tersisa dari masa lalu, bertahan di sela dunia, menunggu orang-orang yang lengah, bukan untuk mencelakai, tapi untuk mengingatkan bahwa pulang adalah hak yang tidak selalu diberikan 2 kali. 3 malam yang dialami dari tokoh dalam cerita ini di kampung itu tidak berjalan sejajar dengan waktu manusia. Di dunia luar, sejak ia hilang sampai kembali ke jalan raya, waktu nyata hanya bergeser dari senja ke pagi berikutnya, sekitar 8-10 jam, satu siklus malam saja. Namun, bagi yang mengalami di alam itu, sudah 3 malam. Waktu di alam itu melingkar, bukan bergerak maju. Malam di sana adalah fase kesadaran, bukan hitungan jam. Satu malam manusia bisa memuat beberapa lapis malam di alam yang terpisah dari waktu nyata. Karena itu, 3 malam di sana sama dengan 1 malam di sini. Inilah yang membuat dampaknya berbahaya.
Tubuh kembali utuh, tapi jiwa sudah melewati hari-hari yang tidak diakui oleh dunia. Dan itulah sebabnya orang yang lupa pulang sebenarnya tidak pernah diberi waktu untuk kembali. Selesai. Nantikan kisah selanjutnya di Tony FS. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum.